Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Hari ini kita lanjutkan membahas mengenai masa VOC dan pemerintahan Republik Batav yang kita kenal dengan Republik Batavia di Indonesia. Kita bahas dulu mengenai VOC. Apa sih itu VOC? Jadi VOC itu merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Company yang merupakan kongsi dagang dari bangsa Belanda. Terbentuknya VOC itu sendiri tidak lepas dari banyaknya para pedagang dari bangsa barat yang datang ke Indonesia. Jadi para pedagang yang datang ke Indonesia itu berbondong-bondong membentuk yang namanya sebuah kongsi dagang. Otomatis jumlah kongsi dagang di Indonesia itu semakin banyak, sehingga terjadilah yang namanya persaingan, baik itu antar kongsi dagang maupun antar sesama bangsa. Hal tersebut itu menimbulkan yang namanya kerugian terhadap pemerintahan Belanda sendiri, karena para pedagang Belanda itu juga bersaing, padahal mereka berasal dari bangsa yang sama. Oleh karena itu, pemerintah Belanda itu membentuk yang namanya kongsi dagang VOC yang digunakan untuk memonopoli perdagangan dan menghilangkan persaingan antar para pedagang Belanda. Berdasarkan latar belakang berdirinya VOC tersebut, maka tujuan dari VOC itu sendiri yang pertama yaitu untuk menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. Kemudian memperkuat kedudukan Belanda di Nusantara dan yang terakhir yaitu memonopoli perdagangan di Nusantara. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, VOC itu memiliki hak-hak istimewa atau yang kita kenal dengan hak oktroi. Jadi hak istimewa tersebut itu mengakibatkan VOC itu dianggap sebagai negara dalam negara. Kenapa VOC dianggap sebagai negara? Karena pada masa itu VOC itu berhak untuk mengeluarkan sebuah uang, kemudian membentuk angkatan perang dan melakukan peperangan. Karena hal tersebutlah VOC itu menjadi kongsi dagang yang paling sukses, di mana tidak lama setelah kelahirannya VOC itu berhasil menyingkirkan orang-orang Portugis. Yang kita ketahui nih, Portugis itu kan merupakan bangsa yang lebih dulu membangun imperium perdagangan di wilayah Nusantara, tapi berhasil dikalahkan oleh VOC. Kemudian VOC itu juga mampu mengalahkan kongsi dagang dari Inggris yang kita kenal dengan EIC. Jadi VOC itu benar-benar berkembang dan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Pemasukan yang didapat VOC itu melebihi dari pengeluaran VOC. Jadi itulah yang mengakibatkan VOC itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan di wilayah Nusantara. Meskipun VOC itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, tapi lama-kelamaan pamor VOC itu mengalami penurunan. Tepatnya itu pada abad ke-18. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi sebab runtuhnya VOC, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern itu sendiri, yang pertama itu banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Kemudian VOC itu juga banyak menanggung hutang akibat banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan perang. Kemudian faktor intern yang terakhir yaitu adanya beberapa kebijakan VOC yang merugikan VOC itu sendiri. Misalnya yaitu pemusnahan hasil panen. Jadi untuk menstabilkan harga rempah-rempah di pasaran, VOC itu membakar seluruh hasil panen atau rempah-rempah yang berlebihan. Jadi intinya VOC itu kan menginginkan agar rempah-rempah itu tetap menjadi barang langka. Kalau rempah-rempah sudah menjadi barang langka, otomatis harga di pasaran itu kan tetap tinggi, stabil. Jadi itu makanya kalau hasil panennya itu melimpah, maka akan dihancurkan oleh VOC. Lah itu kan otomatis juga menimbulkan kerugian bagi VOC itu sendiri. Terus faktor ekstern itu adanya penyelundupan dan perampokan, terutama di bagian wilayah yang di luar jangkauan pengawasan VOC. Kemudian meletusnya revolusi Perancis yang mengakibatkan Belanda itu jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan siapa? Napoleon Bonaparte.
Terus faktor ekstern yang terakhir yaitu adanya reaksi dari rakyat Indonesia sendiri terhadap kekejaman VOC. Jadi itu tadi faktor-faktor yang mengakibatkan runtuhnya VOC. Berikutnya kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Republik Batak. Jadi pemerintahan Republik Batak ini tuh menguasai wilayah Nusantara setelah VOC runtuh. Tadi di bagian faktor kemunduran itu kan sudah saya singgung bahwasannya pemerintah Belanda itu mengalami kekalahan perang dengan Perancis. Otomatis Indonesia yang menjadi wilayah jajahan Belanda itu beralih tangan ke Perancis yang dibawa pimpinan oleh Napoleon Bonaparte. Sehingga Perancis itu membentuk pemerintahan baru di wilayah Nusantara yang kita kenal dengan Republik Batak. Terus Selaus Napoleon itu akhirnya mengirim 2 jenderal untuk memimpin wilayah Nusantara atau Republik Batak. Yang pertama itu adalah Jenderal Herman William Daendels dan Jenderal Jensen. Kita bahas dulu mengenai Jenderal William Daendels. Jadi Daendels itu dikirim ke Indonesia sebagai gubernur jenderal. Ada 2 tugas utama Daendels selama menjadi gubernur jenderal. Yang pertama yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Yang kedua itu memperbaiki keadaan tanah jajahan di Indonesia. Karena kita ketahui pada waktu itu kehidupan sosial ekonomi daerah jajahan itu mengalami keterpurukan akibat banyaknya korupsi dan penyelewengan kekuasaan masa VOC. Untuk melaksanakan 2 tugas utama tersebut, si Daendels itu membuat beberapa kebijakan. Jadi kebijakan yang pertama itu fokus untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, Daendels itu mulai membatasi kekuasaan para raja-raja di Jawa. Kemudian membatasi hak-hak bupati. Karena pas masa VOC, para raja dan para bupati di Jawa itu banyak mendapatkan keuntungan dari penyerahan wajib pajak rakyat. Terus kebijakan kedua yaitu untuk mempertahankan serangan dari Inggris. Dalam hal ini, si Daendels itu memperkuat angkatan darat, kemudian angkatan laut. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan jumlah tentara. Jadi si Daendels itu banyak merekrut orang-orang dari Minahasa sama Madura untuk dijadikan sebagai tentara. Terus si Daendels itu juga membuat jalan raya anyar hingga Panarukan yang digunakan untuk mempercepat perpindahan para tentara. Kebijakan yang ketiga yaitu untuk perbaikan keuangan pemerintahan. Untuk memperbaiki keuangan, Daendels itu menerapkan pinjaman paksa, kemudian penyerahan pajak hasil bumi dan menjual tanah pemerintah ke pihak swasta. Karena kebijakan-kebijakan tersebut itu mengakibatkan rakyat Indonesia itu semakin menderita. Karena selain rakyat wajib membayar pajak hasil bumi, mereka itu juga harus kerja paksa atau kerja rodi untuk membuat jalan raya anyar hingga Panarukan. Oleh karena itu, Louis Napoleon itu memanggil Daendels ke Belanda dan selanjutnya mengirim Jensen sebagai gubernur jenderal berikutnya. Tapi sayangnya kiprah si Jensen itu tidak sebagus Daendels. Akibatnya pas masa pemerintahan si Jensen, Indonesia itu berhasil direbut dan dikuasai oleh pemerintahan Inggris. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.